Besti, berjumpa kembali dengan saya, Sarif, narator ekspedisi misteri. Sebelum saya melanjutkan kisah yang saya bawakan, perjalanan saya dari Sabang sampai Merauke selama 20 tahun terakhir ini, alangkah baiknya kalian semua menyiapkan kopi dan gorengannya, serta jangan lupa ajak orang terkasih kalian untuk menemani kalian mendengarkan kisah yang akan saya bawakan. Dan sebelum saya melanjutkan kisah ini, alangkah baiknya kita melihat dahulu mitos atau fakta yang akan lewat saat ini. Halo Besti, berjumpa kembali dengan saya, dan pastinya kalian semua sudah menyiapkan kopi dan gorengannya serta orang terkasih kalian untuk menemani mendengarkan kisah perjalanan saya yang akan saya ulas saat ini. Nah, saat ini saya akan melanjutkan kisah perjalanan saya selama berada di daerah Sumatera Utara, yang lebih tepatnya di daerah Tebing Tinggi. Bagi para pemirsa atau pendengar yang baru menemukan channel Ekspedisi Misteri, bisa melihat konten sebelumnya yang sudah tayang agar lebih masuk ke dalam kisah yang akan saya bawakan kali ini. Oke, tanpa menunggu waktu lama, kita masuk ke dalam ceritanya. Saat itu saya masih berada di rumah almarhum nenek saya, dan kebetulan saudara atau sepupu dari bibi saya sedang mengadakan acara pernikahan, dan tempatnya tidak di daerah Tebing Tinggi Sumatera Utara, tapi tempatnya di daerah Aceh. Jadi bibi saya, paman saya, dan kedua anaknya, bukan lain Siva dan Saiful, berangkat ke daerah Aceh untuk menghadiri acara pernikahan tersebut. Dan saat itu pastinya saya diajak karena paman dan bibi saya merasa trauma dengan apa yang sudah saya alami hilang selama 1 tahun. Singkat cerita, saya pun saat itu diajak untuk ke daerah Aceh, tepatnya di wilayah Pidi. Karena saudara dari bibi saya ini ada di daerah Pidi. Singkat cerita, pagi itu kita satu keluarga naik mobil, membawa mobil untuk menuju ke Pidi itu. Kita berangkat sekitar jam 9 pagi. Perjalanan lancar, tidak ada kendala satupun, hingga sekitar keesokan harinya setelah subuh, sekitar jam 6 pagi atau jam 7-an, kita tiba di daerah wilayah Pidi tersebut. Sehingga cerita, saat itu kita disambut dengan baik, dan rumah saudara dari bibi saya ini sudah ramai karena acaranya 2 hari lagi. Saat itu sebetulnya saya merasa risih karena saya merasa menjadi pusat perhatian bagi mereka-mereka semua. Dan beberapa kali saya mendengar ponakan saya ini yang bernama Siva ditanya oleh sanak saudara yang lain yang menanyakan, itu siapa? Dan saat itu Siva memperkenalkan, dia mengatakan ini ponakan dari bapak saya. Saat itu mereka berpikir, kok beda ya? Saat itulah Siva mengatakan, menceritakan bahwa iya, karena bapaknya dia itu dari Yaman, jadi otomatislah beda dengan orang Indonesia. Saat itu saya hanya bisa tersenyum, mencoba ramah, mencoba baik, namun sesungguhnya saya risih karena saya tipikal orangnya yang sebetulnya introvert, tidak suka dengan keramaian. Saat saya berada di keramaian, saya mulai tidak nyaman. Sehingga cerita, hari H pun terjadi. Hari pernikahan ponakan dari bibi saya ini dilaksanakan, dan pastinya cukup ramai, banyak tamunya, dan musik pun cukup keras. Saat itu saya benar-benar tidak nyaman
Dan saat itu saya berpikir, aku kabur kemana ya? Biar aku bisa lebih tenang, karena aku nggak nyaman banget. Saat itu saya melihat ke sekitar, dan saat itu saya melihat begitu banyak mata tertuju pada saya. Dari mulai nenek-nenek, ibu-ibu, bapak-bapak, udah seperti lagu, dangdut, semuanya mata tertuju pada saya. Dan pastinya saya semakin risih. Singkat cerita, saat itu saya memiliki ide. Bukan lain, idenya saya kabur. Tapi karena di otak saya selalu makan, dan harus ada makanan, akhirnya saya tanya kepada Siva. Yang saat itu Siva sedang menjaga meja bagian makanan atau kue-kue. Saya mendekati Siva dan saya berkata, "Wah, kamu tahu nggak itu kantong kresek? Kalau lihat, bagi dong." Saat itu Siva balik bertanya dengan ekspresi wajah yang sedikit bingung. "Apa bang, rupanya bang? Kok minta-minta kantong kresek, kantong plastik? Emang mual rupanya perutmu?" Tanya dari si Siva ini. Saya menjawab, enggak mual, cuman aku butuh kantong kresek. Itu sambil Siva menggelengkan kepala, dia berkata, "Cobalah kau tengok di situ bang, mungkin ada itu di meja, di lacinya." Karena aku pun tidak tahu itu ada apa enggak, jawab Siva sambil tersenyum. Saat itu saya segera melangkah dan benar saja, di situ saya menemukan kantong plastik. Tanpa menunggu lama, kantong plastik itu saya ambil dan mulai saya isi dengan berbagai macam kue yang memang saya suka. Saat itu Siva hanya menggeleng-gelengkan kepala sambil berpikir, tabiat saya tidak berubah. Karena saya kemanapun, kalau menemukan makanan, pasti saya bawa pulang. Singkat cerita, saat itu setelah saya membawa kue, buah, dan air mineral, saya pun keluar dari ruangan itu dan saya mencari tempat yang lebih tenang. Saat itu saya berjalan tidak begitu jauh, yang pastinya di belakang tempat acara, dan di situ saya menemukan sebuah kebun. Dan kebun ini kalau menurut saya sudah seperti hutan kecil, karena di situ saya lihat banyak pohon-pohon, dari pohon nangka, pohon rambutan, pohon kelapa, pohon jambu, pohon jeruk, pohon melinju, pokoknya semua buah-buahan sepertinya ada pohonnya di situ. Singkat cerita, akhirnya saya duduk di tanah, karena ada seperti tanah gundukan seperti itu untuk jalan pembuatan parit. Saya duduk di situ sambil saya mulai menikmati kue yang sudah saya bawa. Saya menikmati kue itu, sesekali saya tersenyum, melihat ke arah langit, dan melihat sekitar. Saya menikmati udaranya, dan pastinya saat itu posisinya sudah menjelang maghrib. Jadi kalau di Jakarta, daerah Jawa, itu maghribnya jam 6 kurang 10 menit atau kurang 15 menit. Kalau di Aceh ini, di PD ini, maghribnya jam 7. Di saat itu sekitar jam 6 sore, saya duduk di kebun itu. Saya menikmati udara yang sejuk, yang damai, yang tenang, meski masih terdengar sayup-sayup suara alunan musik dari acara pernikahan itu, tapi tidak begitu mengganggu di telinga saya. Tiba-tiba sekitar 30 menit kemudian, saya mendengar ada sebuah langkah, ada sebuah suara seperti menginjak dedaunan yang sudah kering. Saat itu saya yakin tidak hanya satu atau kedua kaki, tapi banyak, lebih, sekitar 2-5 orang sepertinya yang menginjak dedaunan yang sudah kering itu. Singkat cerita, pandangan saya mulai tertuju ke arah suara, karena saya berpikir, ini orangkah atau binatangkah atau apa? Karena yang saya takutkan ini binatang buas. Saat itu saya melihat sama-sama seperti ada sosok manusia, karena jaraknya jauh dan sedikit gelap. Saya melihat ada sosok yang berlari cukup cepat dari satu pohon ke pohon yang lain, dari pohon nangka ke
berpindah ke pohon rambutan, berpindah lagi ke pohon jambu, pindah lagi ke pohon nangka. Saat itu saya berpikir, itu apa ya? Aku yakin tapi itu manusia, karena wujudnya ya memang kayak manusia. Mungkin karena jauh, jadi kelihatannya pendek. Saat itu saya berpikir seperti itu. Singkat cerita, karena saya penasaran, saya membawa kantong plastik yang berisi kue itu, sambil saya mulai berjalan mendekati semak-semak yang ada di sebelah kanan saya. Saat itu saya berjalan perlahan mendekati dan saya mulai berteriak meyakinkan bahwa itu orang. Karena selama saya mendekati, semak-semak itu bergerak dan saya melihat seperti ada sosok wajah manusia. Saya berkata, "Halo, hai, yuk sini, kenalan yuk, sini, aku punya kue, ayo ke sini, halo." Saya mencoba tetap memanggil sosok-sosok itu dan benar saja, tidak lama kemudian sosok ini mulai menampakkan wujudnya. Dan saat itu saya sungguh terkejut. Jadi saat saya terkejut, saya terjatuh duduk di tanah dan sepertinya mereka pun terkejut saat melihat saya jatuh. Dan mereka mulai mengarahkan seperti kayu, sepotong kayu yang ujungnya diruncingkan. Mungkin mereka akan berburu. Dan saat itu saya sangat terkejut karena sosok di hadapan saya ini memang benar-benar pendek, benar-benar kecil. Karena saya perkirakan tingginya sekitar 50-70 cm dan rambutnya panjang, gondrong gitu, sampai sepinggang. Dan mereka semua ini di hadapan saya tidak menggunakan baju. Saat itulah saya terkejut. Ini makhluk apa ya? Apakah ini purbakala atau bagaimana? Saat itu saya tetap mencoba tenang dan saya mulai tersenyum lagi kepada mereka dan saya berkata, "Ayo sini, jangan takut, aku nggak bakal nyakitin kalian kok. Sini, ayo ini, aku punya kue." Aku tunjukkan kue-kue yang saya bawa di kantong itu dan saya bagikan ke mereka. Dan ternyata mereka makan, mereka nikmati dengan cara yang bagi saya memang ini aneh bagi saya. Dan ini makhluk apa? Karena saya baru melihat saat itu. Singkat cerita, mereka mengajak saya, mereka menarik tangan saya. Saat itu saya berpikir, saya mau dibawa kemana ya? Apa saya mau dibikin sop atau mau dibikin rendang? Karena saya tahu makanan khas dan yang terkenal di Sumatera itu rendang. Jadi saya berpikir saya akan dibikin rendang sama mereka. Singkat cerita, ternyata mereka ini membawa saya ke sebuah gua. Dan saya berpikir, oh mungkin ini tempat tinggal mereka. Dan mungkin ada bapak ibunya, kakek, nenek, buyut, atau apa lagi lah. Dan saya berpikir mungkin ini memang anak kecil-kecil. Bukan orang yang sudah tua tapi bertubuh kecil. Dalam benak saya seperti itu. Ternyata saat saya masuk ke dalam gua itu, alangkah terkejutnya saya. Ternyata semua makhluk yang ada di dalam gua itu semuanya kecil, semuanya berukuran hanya sekitar 50-70 cm. Dan di situ juga semuanya tidak ada yang mengenakan pakaian. Disitulah saya berpikir, oh my god, aku kayaknya kesasar lagi ke alam lain. Ya, saya seperti itu. Singkat cerita, mereka bertanya saya ini dari mana, asal saya, dan nama saya siapa. Mungkin seperti itu, karena saya tidak mengerti bahasa mereka. Dalam logatnya saya mendengar seperti bahasa Melayu, tetapi bukan bahasa Melayu juga. Jadi saya juga bingung mau menjawabnya apa, saya takut salah. Dan saya juga berpikir jangan-jangan mereka juga tidak tahu apa kata-kata saya. Singkat cerita, saat itu mereka ramah, mereka baik, mereka menyuguhkan buah-buahan, menyuguhkan ikan bakar. Hanya saja di sana tidak ada nasi. Jadi yang mereka suguhkan ke saya itu hanyalah buah-buahan, kemudian ikan bakar, ayam bakar, dan mungkin sepertinya itu kelinci bakar. Karena saya hafal dengan aromanya. Singkat cerita, saya pun menghargai apa yang mereka berikan dan saya memakannya. Saya makan dan mereka terlihat senang dan mereka terlihat tersenyum. Tapi
Tapi saat itu saya tetap berpikir, ini makhluk apa? Sambil saya menikmati semua makanan yang mereka sajikan. Singkat cerita saat itu saya berpikir saya harus kembali, saya harus pulang. Karena di luar gua itu terlihat sudah gelap. Tapi mereka melarang saya. Tapi lagi-lagi saya tidak tahu bahasa mereka ini apa. Yang saya tahu mereka hanya mengarahkan seperti sepotong kayu yang diruncingkan ujungnya ke arah saya. Saat itu saya berpikir, oh mereka melarang saya untuk pulang atau keluar. Bagi saya kalau hanya yang melarang satu, saya masih bisa mengatasi. Tapi dalam gua ini, satu gua ini bisa dibilang isinya ratusan. Sama aja kita kalau digigit semut satu masih kita bisa matikan. Tapi kalau yang gigit kita satu kebun, kayaknya bukan semutnya yang mati, tapi kitanya yang mati. Oke, kita lanjut lagi. Saat itu akhirnya saya memutuskan, baiklah, saya tidak keluar, saya tidak pulang. Maksud saya kembali duduk dan mereka mulai menabuhkan alat musik. Dan beberapa wanita dari suku mereka ini menari di depan saya. Dan di situ saya berpikir, oh mereka mencoba menghibur saya. Pikir saya seperti itu. Ya oke lah, saya nikmati saja. Masih saya lihat, masih saya nikmati dan sebagainya. Namun di tengah-tengah acara tarian dari suku mereka ini, saat itu begitu banyak wanita yang mendekati saya. Ada yang memegang tangan saya, ada yang memegang wajah saya, ada yang memegang telapak tangan saya. Di situ saya berpikirnya hanya satu, anak kecil, karena postur tubuhnya memang hanya setinggi 50 cm sampai 70 cm. Jadi tidak ada pemikiran yang aneh-aneh. Dan di situ saya berpikir ya namanya juga anak kecil dan mungkin ini duduk yang pencil dan dia belum tahu. Jadi ini suku primitif. Dalam benak saya seperti itu. Singkat cerita, cara tari menari ini tadi sudah selesai dan tidak lama kemudian saya mendengar ada seorang wanita yang tadi duduk di sebelah kiri saya sambil memeluk lengan saya, sepertinya sedang dimarahi oleh seorang laki-laki yang sepertinya itu mungkin bapaknya. Dan terjadilah di situ keramaian, pertengkaran. Di situ saya lihat ada tuan yang tadi memegang lengan saya dan ada ibunya. Mungkin karena seorang wanita juga, cuman terlihat lebih tua wajahnya. Dan ada seorang bapak-bapak yang sedang marah, tetapi bapak-bapak ini ya pendek juga, cuman 70 cm atau 50 cm. Saat itu saya tidak tahu apa yang mereka tengkarkan, apa yang menjadi mereka bertengkar, saya tidak tahu. Singkat cerita saat itu sekitar 10 menit kemudian, laki-laki yang tadinya marah-marah ini mendekati saya dan dia memberikan air, tetapi airnya ini diletakkan di daun keladi. Dan di situ dia hanya menunjuk, memerintahkan saya untuk meminumnya. Akhirnya saya minum. Setelah saya minum, tiba-tiba laki-laki ini naik ke atas batu yang letaknya ada di sebelah kanan saya dan dia memegang kening saya. Saya berpikir, oh saya didoakan. Saya berpikir seperti itu saat itu. Saya diam saja, saya ikutin saja, dan tidak lama kemudian saya merasakan ngantuk yang sangat berat dan tidak bisa lagi saya elakkan. Singkat cerita, saat itu pun saya tertidur dan saya tidak sadar lagi. Dan setelah saya sadar, saya lumayan terkejut karena saat itu saya melihat wajah paman saya, bibi saya, wajah Siva, dan saudara yang lain sudah mengerumunin saya. Saat itu saya bertanya, loh kok aku di sini? Kalian nemu aku di mana? Nemuin saya di mana? Saat itu paman saya berkata, kamu ditemukan sama tetangga yang baru saja pulang berburu. Kamu berada di tepi goa yang ada di gunung di ujung. Saat itu saya berpikir, gunung, goa. Dan saat itu saya benar-benar lupa jalannya lewat mana dan bagaimana. Yang saya ingat hanya banyak orang pendek-pendek kecil-kecil dan selebihnya saya tidak ingat. Dan saat saya menceritakan, waktu itu saya menceritakan kepada paman saya bahwa saya
masuk ke dalam goa dan saya diberikan minuman, makanan, sajian, dan orangnya hanya setinggi 70 cm atau 50 cm. Di situ paman saya tersenyum. Oh, berarti kamu itu baru saja masuk atau mendatangi suku Mante, karena di daerah Pidi ini, daerah pegunungannya memang ada. Suku Mante adalah suku tertua di Indonesia, dan letaknya atau kampungnya atau tempat tinggal mereka tidak bisa terdeteksi karena mereka ini hidupnya nomaden, jadi berpindah-pindah dari satu gunung ke gunung yang lain, dari satu goa ke goa yang lain, dan mereka hanya memakan sayuran, buah-buahan, hewan, dan tidak memakan nasi. Dan memang mereka memisahkan diri, tidak bisa menerima kemajuan zaman yang memang seperti itu. Tapi bisa dipastikan memang ada tentang kehidupan suku Mante. Sejak itulah saya berpikir bahwa sungguh kayanya Indonesia ini yang memiliki keanekaragaman dari mulai bahasa, suku, agama, dan berbagai macam. Dan ternyata itulah keindahan dari Indonesia. Jadi saya berpesan untuk semua pendengar, mari kita rawat, kita jaga alam Indonesia ini dengan semua perbedaannya dari suku, bahasa, dan agamanya, karena semua itu adalah indah. Dan jangan pernah diusik suku Mante, karena bagaimanapun juga mereka adalah warisan leluhur yang perlu kita lestarikan. Jadi jangan pernah diusik, mereka juga manusia ciptaan Allah yang harus kita kasihi, kita sayangi, dan juga kita lindungi. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya.